Oke, halo sang mana Mr. Albert AL. Makasih ya. Oh, sudah turun di sini. Boleh. Gitu. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Madi dan Ferry, hari ini mereka akan diberkati pernikahan kudusnya di gereja Pantekosta di Mendetek. Oke, baik. Off. Baik lagi. Oke, baik. Iya. Kita setel dulu karena baterai tinggal 30%, jadi kita pasang dulu powerbanknya. Ya. Buka iklan gereja tuh. Hai. Halo. Hai. Agak di atas saja biar agak dingin. Halo. Nah, ini gereja. Nah, gereja Pantekosta. Gereja apa sana teh? Sepon. Oh, Sepon teh. Ah, nareru untuk bangunan tuh. Sepon Mendetek. Gereja Pantekosta Tabernakel. Oh, GPT. Baik anak muda dari bawah karena Oh. Iya. aku jalan. Hai. Halo. Iya. Hai Hai, hai. Tira-tira tahu na Pak Biang kulay. Oh, iya. Kukuan dito Bapak na madi kukwe. Sampu to tuma shooting. Oh. Oke. Oke. Gadis-gadis cantik Toraja, weh. Senyum. Anggun mempesona. Pipi merah merona.
Ayo duluan. Halo, cewek cantik semua. Iya. Gimana kantor tak? Di Di syuting jika kita ini. dekat Misliana. Oh, Mistiana. Oh, cantik-cantik ini. Sampingnya Hotel Niel. Lihat, oh ya. Kata ada penonton yang Iya. WO Tommy Pare. WO Tommy Pare, wah, the best. Luar biasa. Nah. Ayo langsung masuk. Udah kuat nih. Olahraga di tangga lagi. Oke, kita tunggu di sana. Terus tolong tarik dulu. Oke, terima kasih. Ya. Ya, kita masih berada di depan menunggu keluarga untuk berbarengan masuk ke gereja Pantekosta Tabernakel di Sepon Makale. Sepon mendetek. Nah, yang benar itu di Jawan tamu nak. Sampai sini sayang.
Selamat pagi. Shalom. Saya akan membacakan susunan acara pemberkatan nikah dan peneguhan nikah Jumat Saudara Jumadi dan Saudari Febriani Yetnima, Sabtu 2 Mei 2026 di Gereja Pentekosta Tabernakel Kristus Ajaib Mandete. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah pemberkatan nikah yang terdiri dari puji-pujian, penyampaian firman Tuhan, prosesi pemberkatan nikah, persembahan syukur, ibadah ditutup dalam doa. Yang ketiga, pengumuman dan foto bersama. Yang keempat, pencatatan sipil. Yang kelima, pengantin berganti busana. Yang keenam, berangkat ke gedung tamuan malam. Baiklah, kita akan segera masuk dalam ibadah. Tidak lupa saya menyampaikan kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Puji syukur, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah pemberkatan nikah. Pada hari yang bahagia ini, kita akan menyaksikan penyatuan kudus antara Saudara Jumadi dan Saudari Febriani Yetnima. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadat ini dari awal sampai akhir. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bimbinglah Daku Ya Yesus.
pujian ini menjadi pernyataan sikapmu kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan membimbing kamu ke depan. Itu sebabnya kita akan menyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Dan nanti pada refrain saya mengundang Bapak Pendeta Nathaniel Ongan dari Makassar untuk berdoa membuka ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Bimbinglah daku ya Yesus, haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Awal dari perjalanan yang akan mereka kerjakan.
menjadi berkat juga. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Sebab itu sebelum semua itu dikerjakan, mari Engkau ada di tengah persekutuan ini, memberkati setiap apa yang akan dikerjakan. Dari yang memimpin pujian, memainkan alat musik singers, hamba-Mu yang akan memberkati sebentar. Tuhan, nyatakan kemurahan-Mu, sucikan, kuduskan kami terlebih dulu, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyatakan berkat-Nya pada pagi hari itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sebab itu kami mulaikan ibadah kami awal sampai tamat ibadah ini selesai. Kami percayakan sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan, dan kami awali ibadah kami sampai tamatnya ibadah ini di dalam nama yang kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Nathaniel Tongan dari Makassar yang telah berdoa untuk membuka ibadah kita, ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Kembali saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, shalom. Tentunya kita semua pagi hari ini bersuka cita, kita berbahagia, baik kedua mempelai, kedua keluarga, para sidang jemaat seluruhnya, ya pasti kita berbahagia. Itu sebabnya mari saya mengundang untuk kita menyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Yesus bersatukan kita.
persembahan pujian dari saudara dan sepupu dari saudara Ferry. Apakah sudah datang semua? Belum? Dari Makassar sudah siap juga? Belum? Persembahan pujian dari keluarga mempelai pria. Kalau sudah ada silakan. Kita beda mo ya. Bertemu yuk makeup na. Mohon perhatian, kalau yang akan mempersembahkan pujian itu sudah lengkap, tolong lambaikan tangan supaya saya tahu bahwa timnya sudah lengkap. Ya. Tolong lambaikan tangan supaya saya tahu bahwa tim sudah lengkap.
Setelah persembahan pujian dari Jemaat Bukit Sion Makassar, saya mempersilakan sebentar dari keluarga mempelai perempuan.
Silakan.
diberkatkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernikahan hari ini menyatukan dua pribadi, Ferry dan Madi, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar menjadi satu keluarga istimewa, keluarga di dalam Tuhan, keluarga dari kerajaan Allah. Mari kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Allah sambil kita bangkit berdiri, sebab mungkin kita sudah capek duduk ya. Ku cinta keluarga Allah. Firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut, dan sebentar pada refrennya saya mengundang sangkut jemaat setempat untuk mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan, sekaligus pekerjaan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan bertugas. Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti
untuk mendapatkan peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari ini melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan dalam pelayanan ini. Kami menyadari Tuhan bahwa ini adalah hari yang penting bagi kami, khususnya bagi kedua anak kami yang menghadapkan nikahnya di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan,
di dalam kehidupan nikah rumah tangga mereka. Ini adalah hari pertama di mana mereka memulaikan lembaran baru di dalam kehidupan mereka, dalam nikah rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan nikah ini sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan namamu melalui persembahan pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah menjadi suatu persembahan yang layak dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, baik yang kami persembahkan secara bersama-sama maupun yang dipersembahkan secara khusus di depan. Kiranya Tuhan memberkati. Teristimewa pula Tuhan saat ini kami mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi penuh dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita firman Allah, berita nikah bagi kami sekalian, baik kami yang sudah lama menikah maupun nikah yang baru dibentuk pada hari ini. Kiranya dibekali dengan firman Allah, sehingga melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan dari firman Allah, dari Allah sendiri di dalam setiap kehidupan kami. Iblis setan tidak tinggal diam. Dengan segala macam pengaruhnya kami tolak, kami perintahkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan. Pertolongan Tuhan boleh dinyatakan. Kami mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu, pakai hamba-Mu dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah berdoa untuk penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan hormat saya kepada Bapak-Bapak Pendeta yang hadir dari berbagai-bagai tempat, dan juga kepada kedua orang tua yang sudah melahirkan, membesarkan kedua insan yang ada di depan kita. Dan juga secara khusus saya menyampaikan hormat kepada kedua mempelai yang hari ini jangan murung ya, karena ya dari tadi muncul ya agak murung. Mari ya, relax ya. Memang karena baru pertama kali untuk melakukannya, jadi wajar. Dan juga yang saya hormati keluarga besar kedua belah pihak yang boleh hadir untuk mendukung anak kita, saudara kita di dalam doa. Hari ini Madi dan Ferry sangat berbahagia dihadiri sekian banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan untuk mendoakan kalian. Secara khusus keluarga yang boleh hadir. Saya bersyukur melihat kehadiran kita, karena kalau acara pernikahan seperti ini, kalau di gereja itu kadang hanya bisa dihitung di jari. Tetapi kali ini ya kita boleh bersama ada. Itu karena hal yang penting, kita akan mendukung anak kita, saudara kita di dalam doa supaya nikah mereka dibentuk hari ini dan boleh menjadi nikah yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya berdiri karena kepercayaan dari keluarga, khususnya kedua anak kita, mempercayakan pelayanan ini. Saya sudah sampaikan sama mereka siapa yang akan layani. Itu kamu berdoa, dan mereka sepakat. Dan mungkin karena dilaksanakan di sini dan saya tuan rumah dan dipercayakan kepada saya. Bukan karena saya lebih dari hamba Tuhan, saya tidak ada apa-apanya dibanding dengan hamba Tuhan senior yang duduk. Dan juga bukan karena saya sudah mahir dalam menjalani nikah, dan juga bukan karena saya sudah kuat untuk
menjalani nikah, tetapi ini karena kepercayaan Tuhan. Puji Tuhan, dan kesempatan ini kita tidak berlama-lama, kita akan langsung masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, karena waktu untuk ibadah itu hanya sampai kurang lebih setengah 11, karena masih ada catatan sipil, ganti busana, kemudian undangan di gedung itu jam 12 ya, jam 12, dan itu kita berusaha untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin. Untuk itu kita akan lanjut untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema pernikahan yang berbahagia. Sebelum kita lanjut, saya tanya kedua saudara, mau nikahnya berbahagia? Lakukan firman baik di bimbingan, karena ketika di bimbingan saya sudah menyampaikan, dan kalian berdua, kalau kami lakukan apa yang kami dengar ini, pasti nikah kami akan baik-baik. Ya begitu ya? Ya. Dan pada kesempatan ini, semua kita yang hadir, baik melalui pujian, tersirat doa di dalamnya untuk nikah saudara kita ini, anak kita ini berbahagia. Bahkan nanti ketika kedua mempelai menerima salam, baik itu jabat tangan maupun itu salam melalui mungkin yang lain, di situ ucapannya adalah selamat berbahagia. Selamat berbahagia. Dan nikah yang pertama dibentuk oleh Tuhan waktu Adam baru seorang diri. Betapa sunyinya Adam, betapa waktu itu Adam setiap hari tidak tahu mau bicara sama siapa. Ya tentunya ya dalam keadaan seperti itu, ya waktu itu tidak ada kebahagiaan. Maka Allah melihat penting saya mau menciptakan seorang perempuan supaya Adam ini boleh berbahagia, lebih berbahagia di dalam taman yang Tuhan ciptakan pada saat itu. Puji Tuhan. Dan awal nikah yang dibentuk oleh Tuhan, salah satu tujuannya adalah supaya manusia itu menikmati kebahagiaan. Itu awal Tuhan menciptakan nikah di Taman Eden. Tujuannya adalah supaya manusia yang adalah ciptaan yang paling mulia dari segalanya yang Tuhan ciptakan bisa berbahagia. Nah, puji Tuhan. Dan kita akan lanjut. Nikah itu bisa berbahagia kan kalau 3 poin saya akan cepat untuk menyampaikannya. Kalau yang pertama adalah kalau nikah itu dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Dan saya sudah sampaikan di bimbingan bahwa kenapa kalian harus berlama-lama berkenalan 8 tahun. Karena Tuhan menghendaki supaya semua berjalan tepat pada waktunya dan sesuai dengan kehendaknya. Kalau mungkin kehendak kalian sampai ada sedikit penyesalan, saya tanya umur berapa? Ya sudah 30-an, sudah kepala 3. Dan mereka mengatakan sudah terlambat. Tapi saya katakan jangan sesali, saya lebih terlambat menikah dari kalian. Saya umur 36. Jadi jangan sesali, supaya jangan menjadi beban berat bagi kalian bahwa wah kita ini sudah tua. Ini pada waktunya yang Tuhan atur sesuai rencana dan kehendaknya. Jalani dengan penyerahan kepada Tuhan supaya nikah kalian
menjadi nikah yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Mari Bapak Antonius membacakan untuk kita semua dengan cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Menurut gambarnya sendiri diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Terus Diciptakannya mereka. ya, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa firman-Nya? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan Berkuasalah burung-burung atas ikan-ikan di laut. Terus dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terus Dan 29. oh ya, sekian. Puji Tuhan. Jadi waktu itu, waktu Allah menciptakan manusia, diciptakannya lengkap. Dua insan, laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Supaya Allah menciptakan ini untuk menjadi sepasang nikah. Setelah diciptakan, maka Allah memberkati mereka. Demikian Madi dan Peggy. Nah, itu panggilan akrabnya. Tadi sudah ditampilkan namanya, ya, nama lengkapnya. Tetapi yang akrab dipanggil setiap hari adalah Madi dan Peggy. Sudah diciptakan Allah. Madi laki-laki. Betul, Madi laki-laki sejati. Ya. Karena ini jangan juga saya salah untuk melayani yang tidak berbeda jenis. Nah, Allah menciptakan Madi melalui orang tua, diciptakannya dia laki-laki. Kemudian juga Allah menciptakan Ferry melalui orang tua sebagai perempuan. Ferry bagaimana? Ferry perempuan tulen sejati, ya, yang benar-benar perempuan. Nah, dan waktu saya bimbing, saya tanya mereka dengan sifat-sifat. Kamu sudah saling mengenal bagaimana karakter Ferry, bagaimana karakter Jumadi? Iya, kami sudah saling pelajari. Banyak dari Jumadi mengungkapkan, ya, begini Ferry, begini Jumadi. Dan saya katakan, ya, ini kita maklumi kalau Ferry, ya, saya perhatikan agak tomboy sedikit. Saya perhatikan begitu. Tapi ya tentunya dia adalah wanita idaman. Bukan main 8 tahun. Saya katakan waktu 8 tahun kamu berkenalan, tidak ada yang ganggu, tidak ada cewek lain, tidak ada cowok lain. Ya tentunya ada, tetapi mereka ini terus untuk berusaha mempertahankan untuk sampai hari ini boleh memasuki nikah yang kudus. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjut di dalam pelajaran ini. Berita tentang nikah. Kalau kita buka Alkitab, itu mendominasi isi Alkitab. Karena apa? Sejak dibuka di kitab Kejadian, itu dimulai dari pernikahan yang dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian sepanjang isi Alkitab sampai ditutup dengan kitab Wahyu, itu ditutup dengan berita nikah, yaitu pernikahan antara Kristus dan gerejanya. Jadi memang berita nikah ini atau pernikahan ini sesuatu hal yang tidak boleh kita jalankan dengan asal-asal, dengan kehendak kita sendiri, dengan kehendak keluarga. Tetapi itu betul-betul kita harus jalankan sesuai kehendak Tuhan. Karena
tadi kita sudah lihat bahwa nikah itu bisa berbahagia kalau yang pertama dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Apa nikah yang sesuai kehendak Tuhan? Pertama tadi dikatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Jadi nikah yang sesuai kehendak Tuhan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Karena di akhir zaman ini sudah terjadi di berbagai-bagai negara menghalalkan menikahkan sesama jenis. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena apa? Yang sesuai kehendak Tuhan itu adalah Allah menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, kemudian dijodohkan oleh Tuhan. Kemudian yang berikut tadi, nikah yang sesuai kehendak Tuhan adalah nikah yang diberkati dulu, baru Allah berfirman, beranak cuculah. Jadi ini pelajaran khususnya bagi anak-anakku yang belum menikah, yang akan menuju juga ke sana. Jaga kekudusan. Jangan berbuat yang tidak sesuai kehendak Tuhan lebih dahulu, melanggar kehendak Tuhan. Tetapi contoh kalian berdua, di bimbingan saya tanya sedemikian rupa, sampai di mana hubungan kalian selama 8 tahun itu? Bagaimana? Belum terlanjur? Jujur katakan. Kamu ada di dalam gereja, saya hamba Tuhan yang membimbing kalian. Jujur. Karena ini kalau kalian tidak jujur, itu menjadi petaka bagi nikah kamu ke depan. Dan mereka jujur mengatakan ya, puji Tuhan. Dan itu salah satu kebahagiaan. Itu salah satu kebahagiaan. Baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan maupun kedua orang tua, itu salah satu kebahagiaan. Keluarga kita berbahagia. Tetapi tidak berhenti di sini. Kita masih terus untuk mendoakan. Hari ini mereka baru memulai nikah yang baru. Mari kita doakan supaya nikah mereka ini boleh dijalani dengan kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita akan lanjut yang berikut. Nikah itu bisa berbahagia kalau yang kedua adalah dijaga kehormatannya. Nikah itu dijaga kehormatannya. Hari ini pernikahan kalian begitu terhormat. Sampai saya sendiri di sini keringatan, dikelilingi lampu di samping kiri kanan, di belakang saya, di bawah, di atas. Saya kepanasan di sini. Tidak seperti ini gereja. Mengapa? Karena nikah kalian tidak dijalankan begitu-begitu saja, tetapi supaya terhormat. Tetapi bukan hanya hari ini. Saya sudah menyampaikan salah satu pendekanan juga di dalam bimbingan. Menjalani nikah kalian, jaga supaya sungguh-sungguh jaga, jangan melakukan yang tidak sopan antara pasangan. Hormati nikahmu. Karena kalau kalian tidak menghormati nikahmu, bagaimana orang lain akan menghormati? Bagaimana anak-anak kalian jika Tuhan izinkan kalian dikaruniai keturunan, kalau kalian tidak menghormati nikah kalian? Karena apa? Ini juga Tuhan tekankan. Kita baca Ibrani 13 ayat 4. Mari dibaca Ibrani 13 ayat 4. Mari Pak Antonius, kalau sudah ditayangkan ayatnya di atas, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, hendaklah kamu semua hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Terus, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Dan pesina akan dihakimi Allah. Bagaimana menghormati nikah? Itu salah satu tadi. Jangan melakukan yang tidak terhormat, yang tidak terpuji. Jangan melakukan yang tidak sopan antara pasangan, antara orang tua, antara keluarga. Tapi jalani dengan baik. Kemudian jangan cemarkan tempat tidur. Kalau dijelaskan di dalam ini jauh
Tetapi antara lain adalah mencemarkan tempat tidur itu sembrono juga. Apalagi kita perhatikan keadaan sekarang ini, banyak perselingkuhan, itu termasuk persinahan. Dan di dalam firman Tuhan di sini, itulah yang terjadi sekarang ini karena manusia tidak penuh hormat lagi terhadap perkawinan, terhadap nikah. Tetapi orang yang sembrono tentang nikah, apalagi kalau melanggar seperti ini, melakukan persinahan, persunggaran, itu termasuk perceraian dan juga perselingkuhan, itu akan dihakimi menurut ayat di sini. Kita akan lanjut. Nikah itu terhormat kalau nikah itu dipertahankan keutuhan kesatuannya, yaitu tidak boleh bercerai. Betapa banyaknya nikah yang hancur sekarang ini tidak terhormat karena apa? Tidak mempertahankan keutuhan kesatuan nikah. Kita baca Matius 19 ayat 3 mulai. Kita mulaikan dari ayat 3. Matius 13 kita mau baca ayat 3 mulai. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ini berbicara tentang perceraian yang Yesus sampaikan. Waktu itu datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Terus Mereka bertanya, apa pertanyaan mereka? apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Apakah kamu tidak membaca? Bahkan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, terus sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, Allah berfirman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Terus karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Tadi di atas Yesus katakan tidak boleh diceraikan manusia dengan alasan apapun. Terus kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Terus kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak demikian. Sekian. Jadi nikah itu terhormat kalau bisa mempertahankan. Hanya kematian saja yang bisa menceraikan. Saya tekankan waktu bimbingan, bersediakah kamu menerima ini dan melakukan, dan tidak akan melanggar firman ini untuk tidak akan bercerai? Saya tanya satu-satu, ya saya bersedia. Dan saya katakan, masih bisa kita batalkan. Tunda ini kalau masih ada dari kalian yang tidak bersedia untuk memegang firman ini untuk tetap bersatu, tidak boleh bercerai, dan mereka sepakat. Baru saya katakan, oke, berarti kita lanjut untuk melaksanakan. Karena apa? Apa gunanya kalian bentuk kalau pada akhirnya kalian akan bubar? Tetapi kalian sudah berjanji. Baik ketika di dalam bimbingan, waktu itu mereka sampai ngantuk-ngantuk karena capek, sambil bersih-bersih, karena mungkin masuk angin baru datang. Tapi saya katakan, perhatikan, kalau pemberitaan firman di pernikahan itu tidak
sedetail ini saya mau jelaskan karena itu umum dan ini penting bagi kalian. Dan kalian mampu 3 jam. Saya katakan, bagaimana masih banyak urusan? Oh, masih banyak sekali, Om. Tapi saya katakan, ini yang terpenting. Mampukah kalian sampai jam sekian? Ya. Walaupun sambil menguat, sambil bersin, tapi saya usahakan untuk menekankan, menyampaikan bagian-bagian yang terpenting. Dan saya katakan, ingat dan pegang apa yang saya sampaikan. Jangan langgar. Puji Tuhan. Jadi nikah itu berbahagia kalau berpegang perkataan Yesus ini. Tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Kalau mau cari alasan bercerai baru sebentar, bisa ada alasan. Kalau mau cari alasan, tapi dengan alasan apapun, Yesus katakan tidak boleh bercerai. Kalau nanti sudah diikat dan dipersatukan di dalam doa, itu diikat, dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan. Manusia, kalian adalah manusia, juga manusia lain yang mau mempengaruhi untuk bercerai, tidak boleh lagi. Sebelum kita lanjut, masih bersedia kalian berdua untuk tetap bersatu, tidak bercerai, hanya mau memisahkan? Masih bersedia? Bagaimana, Madi? Ferry? Oh, kurang jelas. Madi tadi lebih keras. Sampai Madi. Wah, jangan-jangan. Ferry, bersedia? Dengar keluarga? Orang tua? Oh, kurang jelas. Bagaimana Ferry bersedia untuk tetap bersatu dan tidak boleh bercerai? Bagaimana Ferry bersedia? Oh, sudah dengar? Jadi kita jadi saksinya bahwa mereka telah bersedia di hadapan Tuhan, di hadapan hamba-hamba Tuhan dan jemaat, dan juga di hadapan keluarga besar yang ada. Mereka bersedia untuk berpegang dari apa yang Yesus katakan. Puji Tuhan. Yang berikut adalah nikah itu terhormat kalau hidup sesuai dengan patokan firman Tuhan. Apa patokan firman Tuhan yang kalian harus pegang? Yaitu nikah itu terhormat kalau kalian pegang ini, yaitu suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Itu terhormat. Kalau tidak, nikah itu tidak terhormat. Karena apa? Terbalik. Kita mau baca ayat firman Tuhan. Kita baca Kolose pasal yang ketiga, 18 dan 19. Mari dibacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Salah satu bukti mengasihi istri, tidak boleh berlaku kasar terhadap dia. Bagaimana suami-suami yang ada? Pernah kasar terhadap istrinya? Oh, jujur. Tuhan ampuni kejujuran kita. Ya. Betul, istri-istri pernah dikasari suami? Tapi ampuni suami yang pernah kasar. Itulah kemanusiaannya. Itulah keterbatasannya. Kemudian patokan firman untuk istri. Tadi kita sudah baca bahwa
Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya tanya istri-istri, pernah istri-istri tidak tunduk pada suami? Jujur. Saya ulangi, pernah istri-istri tidak tunduk pada suami? Bertobat. Tuhan ampuni hari ini dan kita belajar bersama. Saya jujur juga. Kalau saya tanya istri saya atau ada yang tanya, pernah suami ibu kasar? Wow, mungkin hampir setiap hari. Tetapi ya, kita mau belajar bersama. Ini patokan firman yang tidak boleh dirubah oleh siapapun. Jumadi, dengar firman ini. Hai Jumadi sebagai istri Ferry, sebagai suami, sebagai suami Ferry, kasihilah Ferry dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Dengar Ferry, aminnya. Dan kalau pernah dia kasar, ingatkan, karena biasa tidak sadar. Istri itu pihak lemah atau lemah perasaannya, baru kita berbicara keras, dia pikir itu sudah kita kasar. Ya, kalau menurut penilaian Ferry nanti sudah agak kasar, ingatkan, tenang, ingat firman di tanggal 2 Mei di DPT Mandiri. Engkau sudah berjanji mau mengasihi saya dan tidak berlaku kasar. Kemudian Ferry, hai Ferry yang adalah istri dari Jumadi, tunduklah kepada Jumadi sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Amin Ferry. Tapi saya sudah jelaskan waktu bimbingan ya, tunduk ini dalam tanda kutip. Jangan Jumadi suruh yang tidak sesuai firman baru pakai ayat ini, wah itu bertentangan. Jadi yang positif, yang sesuai firman harus itu tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini keharusan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan sedikit lagi kita akan lanjut. Kita masuk poin yang ketiga. Pernikahan itu berbahagia kalau yang ketiga kita mau lihat ada menghadirkan Tuhan di dalamnya. Nikah itu pasti berbahagia. Tidak sempat berdua mencatat. Saya lihat orang tua ya, nanti catatan itu bisa dikasih rapi, kasih mereka ya, kasih mereka. Nikah itu bisa berbahagia kalau menghadirkan Tuhan. Tidak cukup keluarga hadir, tidak cukup pendeta-pendeta hamba Tuhan hadir hari ini, tapi terlebih di atas itu hadirkan Tuhan hari ini di dalam nikah kalian. Karena kalau Tuhan hadir di pernikahan, sebagaimana contoh di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, keajaiban dan mujizat akan terjadi di dalam perjalanan nikah kita. Hadirkan Tuhan bukan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari. Saya katakan dalam bimbingan setiap hari sebelum, kalau pagi meninggalkan tempat tidur, berdoa bersama, baca Alkitab. Itu menghadirkan Tuhan. Dan juga pada malam hari sebelum tidur berdoa bersekutu. Dan saya katakan kepada Madi, bagaimana sudah bisa pimpin doa? Ya, saya mau belajar. Tapi apakah tidak salah kalau sementara saya belajar,
Ferry dulu yang pimpin. Ya, tergantung kebijakan kamu, tapi jangan terus-terus. Madilah yang jadi imam, jadi kepala rumah tangga. Karena apa? Kalau melupakan Tuhan, bagaimana tuh? Tuhan mau hadir, mau makan, hadirkan Tuhan. Kami mau makan, berkati. Mau berangkat kerja, berdoa, hadirkan Tuhan. Saya mau berangkat kerja. Dan Tuhan hadir. Sebab apa? Kalau Tuhan hadir selalu bersama dengan kita. Saya katakan, mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan, ciptakan di dalam nikah. Pada saat Yesus lahir, pada saat Yesus hadir, pada saat itu di pernikahan di Kana. Saya renungkan, pasti ada pernikahan yang lain di daerah sekitar di Kana waktu itu. Tetapi pernikahan di mana Yesus hadir dan murid-muridnya dan juga ibu Yesus ada, maka mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Mujizat pertama Tuhan ciptakan adalah di dalam pernikahan, karena Dia hadir. Puji Tuhan, tidak sempat kita baca ayat ini, kita sudah sering mendengar di acara-acara pernikahan atau baca Alkitab di Injil Yohanes pasal 11 ayat 1, pasal 2 ayat 1 sampai 11. Di situ bagaimana Yesus mengadakan mujizat di Kana, di perkawinan yang ada di Kana pada saat itu. Kita langsung masuk di penutup pada saat ini. Dan penutup yang kita mau lihat pada saat ini tidak panjang-panjang adalah nikah yang dijalankan sesuai firman akan pasti yang pertama menikmati kebahagiaan tersendiri. Amin. Cumadi dan Ferry, kasih keras-keras. Amin. Jadi semua kalau saya tanya kasih keras, karena masih banyak pertanyaan sebentar di dalam prosesi pemberkatan nikah. Kasih keras supaya yang di belakang dengar. Kemudian yang kedua, nikah yang dijalankan sesuai dengan kehendak dan sesuai firman Tuhan akan mengalami mujizat dan keajaiban-keajaiban Tuhan. Puji Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Kita segera akan masuk di dalam prosesi pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita melakukan satu pujian disiapkan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong saya. Hari ini kita semua lakukan dan kita aminkan bahwa betul-betul kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan menghindari kita dengan kuasa-Nya. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdiri, kita lakukan pujian ini. Kita lakukan pujian ini 2 kali. Dan sebelum kita masuk di dalam prosesi acara peneguhan dan pemberkatan nikah, kita bersyukur untuk firman yang kita dengarkan. Kita lakukan 2 kali pujian ini dengan hormat Bapak Pendeta Yusuf Haili. Maju ke depan berdoa untuk firman yang kita dengarkan. Haleluya. Jalan sendiri, Tuhan tolong saya. Amin. Biarlah sinarmu menerangimu Tuhan. Biarlah sinarmu menerangimu.
firman Tuhan begitu jelas dalam bimbingan bahkan juga pagi hari ini. Kita hanya berdoa supaya Roh Kudus memegang hati kita sehingga kita tidak sekedar dengar, tapi kita betul-betul kita aplikasikan, kita praktekkan dalam hidup ini, dalam berjalan di nikah ke depan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tidak ada kata-kata lain yang lebih indah dan lebih layak kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, kecuali dengan ucapan syukur terima kasih atas kasih karuniamu, atas perkenan Tuhan. Hari ini nikah ini dibentuk menjadi satu nikah yang berbahagia. Mereka telah mendengar firman Allah. Kira firman Allah ini bukan sekedar mereka dengar, tapi mereka praktekkan dalam hidup mereka. Langkah demi langkah kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Bila mana nikah mereka selalu terhormat dan juga tetap utuh dalam hidup mereka, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka turunlah damai sejahtera berkat Tuhan bagi nikah ini, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kiranya nikah mereka akan menjadi nikah yang berbahagia, bahkan menjadi contoh teladan yang baik bagi nikah-nikah yang akan datang bagi orang-orang muda yang lain. Diberkatilah kami semua pada hari ini, para keluarga-keluarga, kami hamba Tuhan, sidang jemaat semua tanpa kecuali, kami sudah mendengarkan firman Allah ini. Kiranya sudah menjadi berkat bagi kami semua, secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, sehingga firman Allah ini menuntun, memimpin mereka dalam langkah-langkah mendayung bahtera nikah mereka, sehingga mereka tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan menyertai mereka. Mari Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, berkati mereka, dan bila mereka selalu berbahagia, selalu takut dan hormat kepada Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Berkati hamba-Mu, Kau sudah pakai dalam menyampaikan firman Allah pada siang ini. Kuat Kau mampukan untuk melanjutkan pelayanan, terutama dalam prosesi untuk berberkatan nikah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan. Mari kedua mempelai berdiri. Sebelum mereka datang ke orang tua untuk berterima kasih, mereka akan membaca ucapan janji setia masing-masing. Tolong ya, perhatikan yang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan jangan tertukar. Ya, mandi dulu membaca di hadapan Tuhan janji setia. Semua dibaca sampai akhir. Ya, dibaca. Oke. Mulai dari atas, janji setia. Janji setia mempelai laki-laki. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, saya Jumali berjanji akan menerima Febriani Yetmima menjadi istri saya satu-satunya dan akan memelihara dia, menghormati, merawat, bahkan mengasihi dia dalam keadaan bagaimanapun, baik di waktu sehat maupun kurang sehat, saat diberkati maupun saat belum diberkati. Kiranya Tuhan menolong saya dan tidak ada yang dapat memisahkan kami kecuali kematian. Amin. Mandetik 2 Mei 2026, Jumali. Sekian. Silakan dioper mic-nya dan mempelai perempuan dengarkan mempelai laki-laki pembacaan ucapan janji yang diucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan hamba-hamba Tuhan. Mari dibacakan mempelai perempuan.
setia mempelai perempuan. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, saya Febriani Nima berjanji akan menerima Jumadi menjadi suami saya satu-satunya dan akan memelihara dia, menghormati, merawat, bahkan mengasihi dia dalam keadaan bagaimanapun, baik di waktu sehat maupun kurang sehat, saat diberkati maupun saat belum diberkati. Kiranya Tuhan menolong saya dan tidak ada yang dapat memisahkan kami kecuali kematian. Amin. Mandetek 2 Mei 2026, saya yang berjanji Febriani Yatima ST. Oke. Sudah jelas kita dengar bersama ya? Oke. Dan saya undang yang akan mengiringi pujian sementara mereka datang untuk menyampaikan. Pertama, terima kasih ke orang tua yang sudah mengandung, melahirkan, merawat sampai bisa dewasa dan masuk nikah hari ini. Yang kedua, minta ampun jika ada kesalahan dan pamit bahwa kami doakan kami akan memulai rumah tangga kami hari ini. Kemudian setelah itu masing-masing datang lagi ke calon mertua. Ayo dilakukan. Ya. Ya, silakan masing-masing datang ke orang tua. Haleluya. Ucapkan yang perlu diucapkan ke orang tua dan orang tua. Jika mereka ada kesalahan, ampuni mereka supaya mereka layak menerima berkat Tuhan. Haleluya. Jumadi datang ke orang tua Ferry. Berterima kasih sudah diberikan anaknya yang cantik yang akan menemani hidupmu. Dan juga Ferry akan datang ke orang tua Madi untuk juga berterima kasih sudah diberikan anaknya yang cantik untuk menjadi kepala rumah tangga ke depan. Oke. Mari kalau sudah. Tuhan sudah dengar baik terima kasih maupun pengakuan. Tuhan sudah dengar semua. Haleluya.
Terima kasih kepada orang tua yang sudah dengan tulus ikhlas merelakan mereka untuk memulai membentuk rumah tangga mereka yang baru hari ini. Oke, mari kembali bangkit berdiri. Berdiri. Berpegangan tangan bersalaman. Tangan kanan. Jadi yang berdiri kedua mempelai ya. Kecuali kalau ada juga yang mempelai mau didoakan juga ya. Oke, mari bersalaman. Bersalaman ya. Dan kasih mic, sebentar saya tanya setelah pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan undang-undang dari Alkitab yang dari Efesus pasal 5 ayat 22 mulai. Saya sesuaikan dengan aturan di sini, dimulai dari istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dengarkan Ferry dan pakai mic, saya tanya. Apakah engkau bersedia melakukan firman Tuhan yang saya bacakan? Bahwa sebagaimana istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Apa jawabmu? Apakah engkau bersedia? Oh, tidak bunyi mic. Tolong. Ya, saya bersedia. Ulangi satu kali. Ya, saya bersedia. Kita dengar bersama. Oke. Pindahkan mic ke Madi. Dengarkan. Madi tetap berpegangan tangan kanan. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jumadi sudah dengar? Sudah? Sudah. Oke. Apakah Jumadi bersedia melakukan apa yang saya bacakan dari firman Tuhan, bahwa engkau harus mengasihi Ferry sebagai istrimu dalam keadaan apapun sebagaimana Kristus mengasihi kita jemaatnya? Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia mengasihi Ferry ini sesuai ajaran Kristus. Oke. Lebih jelas dan lebih sempurna diucapkan. Terima kasih. Oke, mic-nya diambil. Nah, karena mereka sudah bersedia, maka untuk itu saya akan mengikat nikah kalian di dalam doa. Kita bangkit berdiri semua. Dan tetap berpegangan tangan. Dan hamba-hamba Tuhan saya undang untuk berada, kita mengiringi bersama Bapak-Bapak Pendeta dari sinode apapun yang ada, kita bersama mendukung di dalam doa. Nyanyikan Ku Tak Dapat Jalan Sendiri, dan kami melaksanakan doa kepada Tuhan.
tidak ada yang dapat memisahkan nikah kalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan nikah kalian ini saya ikat di atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah dicurahkan di dalam nikah mereka hari ini. Haleluya, haleluya. Berulang kiranya berkat yang dari surga di atas nikahmu hari ini, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu berkat kasih karunia, berkat kekuatan kesehatan, bahkan berkat perpanjangan umur, berkat kebahagiaan, bahkan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah jasmani dan rohani mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kalian. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Nikahmu sudah diberkati, yaitu berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Segala berkat turun atas nikahmu mulai hari ini sampai para anak-anak. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati mulai hari ini dan seterusnya. Haleluya, amin. Oke, hamba Tuhan, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Hadirin silakan duduk, orang tua, dan kita akan lanjut. Karena nikah kalian sudah sah, maka saat ini tiba saatnya untuk pemasangan cincin sebagai bukti bahwa nikah kalian telah diikat dan sah di hadapan Tuhan. Oke, mari cincinnya. Oke, nanti Madi pasangkan kepada Ferry cincin ini bulat, tidak ada ujungnya dan tidak akan luntur. Di situasi apapun, dimanapun berada, emas itu tidak luntur. Demikian kasihmu, cintamu kepada Ferry akan bulat, tulus, tidak ada ujungnya dan tidak akan luntur. Pasangkan cincin ini di tangan kanan, jari manis, dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Demikian juga Ferry, cincin ini akan kau pasang ke Madi sebagai suamimu. Dan seperti kalimat tadi bahwa cincin ini bulat, tidak ada ujungnya. Demikian juga cintamu, kasihmu, setulus emas ini engkau buktikan setiap saat. Dan
ambil pasangkan ke jari manis di tangan kanan. Silakan dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dan cincin ini harus tetap ada di jari kalian. Supaya apa? Kemanapun kalian pergi, orang tahu bahwa Ferry sudah ada suaminya, Madi sudah ada istrinya. Jangan karena mungkin malu mau lepas, jangan. Jadi terus dijalin. Sekarang berhadapan agak jauh sedikit karena mungkin. Sekarang Madi, kaulah yang berhak untuk membuka kerudung dari Ferry. Silakan dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka pelan-pelan, pelan-pelan sampai rapi. Ini pekerjaan pertama yang kau lakukan. Apakah rapi? Oh, belum. Dengan sempurna, dengan rapi. Sampai ke belakang, dia masih di atas. Ya, pelan-pelan. Ya, oke. Jadi sudah betul ini Ferry? Oh, ada hati nanti. Ya, nanti baru dibereskan. Benar ini Ferry, Adi? Bukan wanita lain? Ya. Lalu saya mau tanya, Ferry, siapa ini? Jumadi suami saya. Jumadi, siapa yang di depan ini? Febriani Yetnima, istri saya. Amin. Jelas. Jadi dulu belum pernah ucapkan kalimat itu ya? Oh, belum. Oke, silakan bertukar tempat. Puji Tuhan. Dan di Gereja Pantekosta Tabernakel membuat petikan nikah sebagai bukti bahwa kalian sudah diberkati. Tolong saya serahkan. Dan ini ucapan janji disimpan nanti sama-sama semua dan ditandatangannya. Ini tadinya harus dia langsung ditandatangan, tapi karena waktu terima berdua. Dalam nama Tuhan Yesus saya serahkan petikan nikah ini dari Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Ajaib Mandete, dan disimpan dan dipergunakan. Mungkin ada keperluan-keperluan sehubungan sekaitan dengan petikan nikah ini dipergunakan. Ini sah. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati nikah kalian. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Ibrahim untuk dilanjutkan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan. Namun terlebih dulu kita berdoa. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua, baik yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami beri persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan pujian segala puji syukur, dan petugas persembahan menjalankan persembahan. Kita bersorak
memberkati kita sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita dan kita menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, dan dengan hormat saya mengundang Bapak Pendeta Edar Buku MTH dari Pomala untuk menutup ibadah kita dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah ke tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan dalam pekerjaan masing-masing, dan mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pengumuman bagi para hamba Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini, jangan dulu pulang karena ada sesi foto bersama. Ya, yang pertama Bapak Gembala setempat beserta Ibu dan kedua mempelai di depan. Selanjutnya Bapak Pendeta Martinel Ongan dan Ibu juga akan berfoto bersama kedua mempelai. Dan setelah yang ketiga, para hamba Tuhan. Yang keempat sebentar, seluruh sidang jemaat Bukit Sion yang hadir nanti juga akan foto bersama. Dan nanti yang terakhir, seluruh jemaat Kristus Ajaib Mandetek. Boleh geser ke stop. Rapat kok. Rapat. Boleh digandeng saja. Rapat ya. Oke. Ya, lihat sini, lihat kamera Kak. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Mari Bapak Pendeta Nagelongan beserta Ibu. Siap, dari sini. Lebih rapat. Oke, siap, dari sini. 1, 2, 3. Tahan lagi. 1, 2, 3. Lanjut. Oke, lanjut. Para hamba Tuhan, tetap ya. Oh ya. Ayo. Para hamba Tuhan. Ya, dengan istri. Para hamba Tuhan beserta istri.
orang tua. Dari Pemalang juga, ayo. Juga Pak Sebagian boleh. Pak Edar juga boleh. Para hamba Tuhan dari manapun sinodenya silakan kita akan foto bersama. Oke, lihat kamera. Siap. Seluruh sidang jemaat Bukit Sion yang hadir. Berikut setelah ini bersiap jemaat Mandetek yang hadir, jemaat Mandetek yang hadir. Rapat. Ya, seluruh sidang jemaat Mandetek, baik pemuda, baik juga anak kecil. Willy, ayo maju. Seluruhnya. Ayo. Oh ya, Bukit Sion, sorry, maafkan. Bukit Sion seluruh. Maafkan. Ayo. Rapat. Ayo rapat. Yang di Oke, lihat kamera. Kamera 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Jemaat Mandetek yang hadir. Seluruh jemaat Mandetek yang hadir. Ayo. Termasuk orang tua. Termasuk juga Brur Gusti. Dan setelah ini saya serahkan kepada WO-nya untuk mengatur selanjutnya. Boleh yang di belakang geser ke kanan semua. Masih ada. Nenek masih makan. Seluruh sidang jemaat Mandetek. Oke. Oke. Siap, lihat kamera, senyum. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada pihak WO-nya untuk mengatur foto bersama selanjutnya. Resepsi akan dilakukan di gedung Tamuan Malik Makale. Ya, sementara keluarga berfoto-foto, mungkin yang bertugas untuk pencatatan sipil segera untuk mengambil tempat di gereja untuk langsung dilaksanakan pemberkatan pencatatan nikah mereka. Siap, lihat sini. Kamera. Lihat sini ya, Tante. Siap, lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2. Senyum. 1, 2 lagi. Oke. Dua.
Oke. Ya. Oke, lihat sini. Siap-siap saudara Madi, saudara Kak Madi, siap-siap. Ada saudara Kak Madi. Saudara masuk ya. Saudara dulu. Saudara masuk. Ya, saudara Kak Madi. Ya, saudara dulu. Nah, baru. Oke. Siap, lihat sini. Oke, lihat kamera tante. Lihat kamera. Lihat kamera. Halo tante, lihat kamera. Senyum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Oke, Oke, orang tua langsung keluar besar kan? Ya, langsung keluar. Iya. Oke, keluarga besar Kamadi. Ya, keluarga besar Kamadi. Ayo, keluarga besar Kamadi. Keluarga besar Kak Madi. Masih ada lagi? Halo tante, boleh sebelah sini lagi. Tante ke sini, geser. Iya. Yang di atas, halo tante. Om bisa geser sedikit. Yang di atas geser. Masih ada. Oh iya. Ya. Boleh isi di sini lagi sebagian. Sini tante. Halo tante. Halo tante, Di boleh. sini, tante. Ya. Dua orang, boleh dua orang. Satu lagi. Ah. Oke, boleh mundur sedikit. Oke, siap. Lihat kamera depan. Lihat kamera saya dulu. 1, 2, Kamera kuning 3, ya. 1, 2, 3. Senyum. Tahan, lihat kamera HP. Lihat ke HP. 1, 2, 3. Tahan. Oke, lihat Kadi. Oke. Lihat Kadi. Orang tua Kak Firi. Orang tua, siap-siap saudara Kak Firi. Siap-siap saudara Kak Firi. Ayo. Ayo Kak. Siap-siap saudara. Rapat tante ya. Rapat tante ya, seremnya. Oke. Boleh pegang saja. Oke. Nah. Siap. Bat. Siap-siap saudara Kak Firi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak. Tahan. Sekali lagi. Di sini saudara Kak Firi ya, masuk. Oke. Oke, saudara Kak Firi masuk. Saudara Kak Firi masuk. Iya, siap-siap keluarga besar Kak Firi, siap-siap. Siap-siap keluarga besar Kak Firi. Oke, siap. Oke, senyum, tante senyum. Senyum. Lihat sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, semua keluarga. Oke, keluarga besar Kak Firi. Ayo tante, jangan di belakang. Oh, masih ada. Oke, rapat Tom. Oke, lihat kamera. Lihat kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini sepupu katanya satu kali. Ini sepupu. Ayo. Sepupu. Ayo. Ganti baju. Ayo. Habis ini catatan sipil ya. Catatan sipil. Siapa lagi bisa?
pegang dulu itu. Mau fotokan dulu. Bisa fotokan dulu. Sama siap-siap juga yang saksi. Oke. Siap. Oke, lihat kamera, ayo. Ya, oke. Bisa dah. Ayo, cepat, tolong. Ya. Oke, siap. Oke, siap, lihat kamera. Kamera 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Oke, catatan sipil dulu. Catatan sipil. Oh iya, cepat-cepat masuk kita tuh. Supaya mau catatan. Catatan sipil. Masuk dulu. Masuk tante. Masuk cepat dulu. Ya. Mas, satu kali ini. Cepat-cepat masuk semua. Ayo, mau catatan sipil, tante. Mohon cepat. Ayo, tante. Oke. Siap. Lihat sini, lihat kamera 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Bebasnya. Bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Makan bebas. Oke. Yang dia. Wih, tahu gua. Akan dia. Ya. Oh, Kadi, kakang kuto. Kakang kuto le. Foto di lah ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, Kadi. Oke, mantap ya. Oke. Oh, soalnya kita ada kakaknya. Oh, Kadi ya, corek kok Kadi ya, Niko. Oh. Ya. Ya oke, 1, 2. Lihat kamera Kadi, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, sudah. Ya. Oke, ada dari kependudukan. Catatan sipil. Ya, catatan sipil. Boleh. Catatan sipil. Tim saya lek. Ayo Om, yang saksi. Yang saksi Om. Iya. Malah oh my. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mencatatkan perkawinan kedua anak kita, kedua mempelai dan kedua saksi yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaannya, sehingga apa yang telah direncanakan keluarga dapat dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 2 bulan Mei tahun 2026. Saya akan mencatatkan perkawinan saudara Jumadi dengan saudari Febriani Yatmina. Sebelum mencatatkan perkawinan saudara, saya akan menyampaikan arti dan hakikat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merupakan amanah dan menjadi dasar bagi saudara dalam menilai antara rumah tangga, yang mana berbunyi pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
Sekarang tiba saatnya saya akan mencatatkan secara sah perkawinan saudara Jumadi dengan saudari Febriani Yadmina. Sebelum itu saya akan membacakan biodata kedua saudara, orang tua dan saksi. Mohon dikoreksi bila ada yang perlu diperbaiki. Pengantin laki-laki nama lengkap Jumadi adalah anak pertama dari pasangan Bapak Amos Tangkelangi dan Ibu Hamidah. Tempat tanggal lahir Huko-Huko 15 Oktober 1993, alamat dusun 1 Desa Kelurahan Huko-Huko, Kecamatan Pemela, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendidikan terakhir diploma 4 strata 1, pekerjaan wira swasta, agama Kristen, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin, warga negara Indonesia. Pengantin perempuan nama lengkap Febriani Yadmina adalah anak pertama dari pasangan Bapak Paulus Moga almarhum dan Ibu Dorce Lampin Darandang. Tempat tanggal lahir Mario 10 Februari 1996, alamat Tetewasi Desa Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makan Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan terakhir diploma 4 atau strata 1, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, status perkawinan sebelum nikah, belum kawin. Saksi-saksi. Saksi pertama Bapak Martin Maurice Sanding, alamat Kalamindan, Desa Kelurahan Saloso, Kecamatan Rantepo, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan ASN. Saksi kedua Bapak Yusuf Darandang, alamat Lea, Desa Kelurahan Lea, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan wira swasta. Sudah cocok semua. Sekarang kita tiba pada penandatanganan akta perkawinan yang akan ditandatangani oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh kedua saksi. Ya, terima kasih pengantin perempuan. Iya, terima kasih. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan saudara telah sah, dicatatkan, dan kepada saudara diwajibkan untuk menciptakan rumah tangga yang damai, tentram, dan bahagia. Segala sesuatu dalam rumah tangga harus diputuskan dan dimusyawarahkan bersama-sama agar rumah tangga tetap damai, tentram, dan bahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara bahwa mulai hari ini nama dan tanda tangan kedua saudara tidak dapat diubah tanpa seizin dengan pengadilan negeri. Dan jika dari perkawinan ini dikawini anak, maka saudara diwajibkan melaporkan kekayaan tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil di mana saudara berdomisili. Dengan selesainya pencatatan perkawinan ini, maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Kasih Pak. Boleh geser ke kiri sedikit. Oke. Di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Oke. Oke. Foto berdua ya Kak. Foto berdua. Oke, sudah. Oh, HP lagi sudah. HP. Sudah. Oh, sudah. Satu kali lagi tawa. Satu kali lagi tawa. Ada 6 menit. Boleh geser sedikit ke sini. Geser lagi. Oke. Oke. Rapat-rapat kamu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya, foto berdua.